Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas soal tentang redoks dan elektrolisis. Nah, langsung saja untuk nomor 1, definisi dari reaksi redoks itu adalah B. Reaksi yang disertai perubahan Bilox. Selanjutnya yang nomor 2, tempat reaksi kimia yang dapat menghasilkan listrik itu disebut dengan sel elektrokimia. Selanjutnya, nomor 3, katode pada sel volta adalah elektroda yang mengalami reaksi reduksi. Jadi diingat kita punya singkatan CRAO. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Atau kalian ingat-ingat aja kalau katoda itu kan depannya huruf konsonan. Berarti nanti reaksinya reduksi, depannya juga huruf konsonan. Selanjutnya nomor 4, jembatan garam pada sel volta itu berfungsi sebagai penetral kelebihan ion dalam sel. Jadi jembatan garam itu kan dipasang sebagai penghubung antara dua tabung yang bereaksi. Nah, fungsinya itu untuk menetralkan muatan pada larutan. Jadi di anoda itu nanti akan banyak elektron sehingga dia akan bermuatan negatif, dan di katodanya itu akan bermuatan positif. Jadi untuk menetralkan dipasang jembatan garam. Nah, jembatan garam ini itu berisi larutan garam, contohnya adalah NaCl atau KNO3. Selanjutnya nomor 5, reduksi dapat dipandang sebagai peristiwa penambahan elektron. Jadi reduksi itu kan dia terjadi penurunan Bilox. Nah, reaksi reduksi ini itu bisa dikatakan reaksi yang melepas oksigen atau mengikat atau mengalami penambahan dari elektron. Selanjutnya nomor 6, inhibitor anodik itu adalah, jadi untuk mencegah korosi itu bisa dilakukan beberapa cara. Salah satunya caranya itu diantaranya ada pelapisan atau coating, kemudian ada juga penggunaan inhibitor atau proteksi katodik. Nah, di sini itu kita akan bahas tentang inhibitor anodik. Inhibitor anodik itu adalah jadi inhibitor sendiri itu zat kimia yang ditambahkan ke dalam suatu lingkungan korosif dengan kadar yang sangat kecil untuk mengendalikan si korosi ini. Nah, inhibitor itu terdiri dari beberapa macam. Inhibitor anodik, katodik, campuran, atau terabsorpsi. Nah, di sini kita akan bahas inhibitor anodik. Anodik sendiri itu adalah dia mengendalikan korosi dengan cara menghambat transfer ion logam ke dalam air. Jadi kalau berdasarkan opsi, maka yang sesuai adalah mengendalikan korosi dengan cara menghambat transfer ion logam dalam air. Berarti yang E. Nah, kalau bedanya dengan katodik, kalau katodik ini dengan cara menghambat salah satu proses di katodik itu sendiri, seperti penangkapan gas oksigen atau pengikatan hidrogen. Selanjutnya untuk nomor 7, untuk membuat notasi sel perlu kita ingat, jadi untuk notasi sel itu oksidasi baru reduksi. Nah, di sini nomor 7 yang oksidasi itu adalah Mg. Dari Mg 0, ini kan biloxnya 0 menjadi plus 2, berarti dia naik. Jadi yang oksidasi itu Mg. Berarti gini. Kemudian baru si Fe reduksi. Maka jawaban yang tepat itu adalah D2. Selanjutnya untuk soal nomor 8. Jadi kita harus membuat urutan dulu dalam deret volta. Ingat, dalam deret volta itu E0 selnya akan semakin besar ketika ke kanan. Nah, di sini yang paling besar itu adalah B sebesar 0,8. Lalu disusul oleh yang paling kecil setelah itu ada yang A, sama yang paling kecil lagi itu adalah C, ya kan? Nah, kita kan tahu E0 dari reduksi itu akan lebih besar sama E0 oksidasi. Terus kalau dalam deret volta, misalkan ini kita susun di dalam deret volta, berarti dia akan semakin besar E0 selnya ke kanan, maka B-nya itu di kanan karena bernilai positif 0,8. Nah,
Artinya apa? Artinya dari 3 ini C itu yang paling atau yang mengalami oksidasi sehingga dia berperan sebagai reduktor di antara yang lainnya atau reduktor yang paling kuat. Sehingga si C ini bisa mereduksi. Jadi gini, si C itu reaksinya oksidasi karena berada di sisi kiri. Jadi kalau dalam deret volta, ke kanan itu makin reduksi, ke kiri itu makin oksidasi. Nah, ketika dia reaksinya adalah oksidasi, maka dia memiliki sifat reduktor atau berperan sebagai reduktor. Sehingga dia bisa mereduksi A atau B. Jadi jawaban yang tepat itu adalah E. Untuk nomor 9, potensial sel. Oke, kalau misalkan ditanyakan potensial sel, itu berarti E0 sel, itu rumusnya adalah E0 dari reduksi dikurangi E0 oksidasi. Jadi kita harus tentuin dulu, atau ada juga rumus cepatnya E0 yang besar dikurangi E0 yang kecil. Nah, tapi kita coba pakai yang ini. Kita harus tentuin dulu nih, mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Ada Mg sama Cu. Cara nentuinnya gimana? Soalnya kan di soal itu diketahui semuanya reduksi, ya kan? Nah, kalian gunakan deret volta. Letak Mg itu di kanan Cu atau di kiri Cu. Berdasarkan urutannya, coba kalian ingat-ingat. Kalau sudah tahu, kalau sudah ingat, jadi nanti Mg itu letaknya di kiri Cu. Jadi ini sudah benar nih. Berarti artinya semakin ke sana kan semakin reduksi. Sedangkan yang semakin ke kiri semakin oksidasi. Artinya Mg itu berperan sebagai oksidasi dan Cu itu berperan sebagai reduksi. Sehingga E0 sel berarti E0 reduksinya berarti yang punyanya Cu berapa? 0,34 dikurangi E0 oksidasi punyanya si Mg min 2,37. Kalau misalkan kita gunakan rumus yang kedua, besar dikurangi kecil, berarti juga sesuai kan? Yang besar kan yang 0,34 karena dia positif, yang kecil itu yang min 2,37. Jadi jawabannya adalah 2,71 volt. Jawabannya C. Selanjutnya untuk nomor 10. Oke, jadi dalam deret volta itu semakin ke kanan akan semakin reduksi. Jadi dia bersifat oksidator. Semakin ke kiri itu semakin oksidasi dan bersifat reduktor. Nah, kemudian logam yang lebih kiri itu dapat mereduksi logam yang di kanannya atau yang lebih di kanan. Atau bisa dibilang biasanya reaksi itu bisa bereaksi. Jadi kalau si A bisa bereaksi dengan B, artinya si A ini di kirinya B, gitu. Nah, di soal ini, itu dikatakan bahwa X dapat mengendapkan Y. Yang mengendap, itu adalah reduksi. Kalau reaksi oksidasi, itu masanya justru akan terkikis. Nah, sehingga kita tahu bahwa X itu bersifat oksidasi, Y-nya itu reduksi. Berarti posisinya benar nih, X sama Y. X itu di kirinya Y. Selanjutnya, hanya Z yang dapat bereaksi dengan air. Oke, kita kan nggak tahu X sama Y ini di kanannya air atau di kirinya air. Tapi karena di soal itu dikatakan hanya Z yang bisa, berarti airnya itu di sini. Ini air, yang ini itu si Z, di kirinya air. Jadi Z, air, X sama Y. Berarti urutannya itu adalah Z, X sama Y, E.